Jika Ukraina mendapatkan bantuan senjata dari Amerika Serikat, ternyata Rusia juga mendapatkan sokongan senjata mematikan dari Iran. Bahkan, senjata Iran yang digunakan Rusia di Ukraina sempat diremehkan oleh Amerika Serikat dan negara barat lainnya. Namun nyatanya, drone Shahid 136 mampu memporak-porandakan wilayah Ukraina, termasuk menghancurkan senjata-senjata canggih yang dipasok Amerika. Sejumlah media barat hingga pengamat militer awalnya meragukan drone buatan Iran yang mereka anggap tak teruji, tak mumpuni, dan ketinggalan zaman dari sisi teknologi untuk digunakan melawan pertahanan Ukraina. Apalagi muncul berita-berita yang bersumber dari pihak militer Ukraina yang mengklaim sukses menjatuhkan drone buatan negara Persia itu. Separah itukah kualitas drone buatan Iran? Apa yang dipublish dalam laporan situs Wall Street Journal justru berbicara sebaliknya. Dalam laporan itu mengutip pernyataan Komandan Ukraina, Rusia telah menimbulkan kerusakan serius pada pasukan Ukraina dengan drone Iran yang baru-baru ini diperkenalkan dalam penyebaran skala luas. Selama seminggu terakhir, drone sayap Delta Shahid 136 dicat ulang dengan warna Rusia dan diganti namanya menjadi Geranium 2, mulai muncul di atas posisi lapis baja dan artileri Ukraina di wilayah timur laut Kharkiv, kata Kolonel Rodion Kulagin, Komandan Brigade Artileri Mekanik ke-92 Ukraina. Kulagin mengungkapkan, di wilayah operasional brigadenya saja, drone Iran yang biasanya terbang berpasangan dan kemudian menghantam target mereka telah menghancurkan 2 howitzer self-propel 152 mm, 2 howitzer self-propel 122 mm, serta 2 kendaraan infanteri lapis baja BTR. Kulagin menambahkan, sebelum penggunaan skala besar Shahid saat ini, Rusia melakukan tes bulan lalu menyerang howitzer penarik M777 155 mm yang dipasak AS dengan drone. Sejauh ini sebagian besar drone Iran tampaknya dikerahkan di wilayah Kharkiv, kawasan yang baru saja jadi titik serangan besar-besaran Brigade ke-92 dan pasukan Ukraina lainnya. Di daerah lain, Rusia juga memiliki daya tembak artileri yang luar biasa dan mereka berhasil mengatasinya di sini. Mereka juga tidak lagi memiliki keunggulan artileri, jadi mereka mulai menggunakan drone ini. Pakar independen yang memeriksa foto-foto reruntuhan pesawat tak berawak baru-baru ini dari wilayah Kharkiv mengatakan bahwa ini tampaknya Shahid 136 evolusi terbaru dan desain sayap Delta Teheran. Scott Crino, pendiri dan kepala eksekutif Fresh Six Solution LLC, sebuah perusahaan konsultan strategis, mengatakan Shahid 136 dapat memberi Rusia seimbang yang kuat untuk sistem senjata berteknologi tinggi seperti peluncur rudal HIMARS yang diberikan AS kepada Ukraina. Kehadiran Shahid 136 dalam perang Ukraina tidak diragukan lagi mengubah rencana operasional Kiev. Crino mengatakan, Shahid 136 dapat digunakan dengan efek yang besar dengan satu menargetkan sistem radar dan yang kedua mengenai artileri. Drone Iran juga memiliki sistem anti-jamming yang dapat mempersulit pasukan Ukraina untuk melawan. Begitu Shahid mengunci target akan sulit dihentikan. Penggunaan pesawat tak berawak Shahid 136 Rusia di Ukraina merupakan ekspansi paling menantang dari persenjataan Teheran di luar Timur Tengah. Di kawasan ini, Iran juga telah berhasil menggunakan kendaraan udara tak berawaknya untuk menekan Amerika dan sekutunya. Ini juga menyoroti kekurangan dalam program drone Rusia sendiri yang belum mampu menandingi daya tembak UAV bersenjata yang dikerahkan oleh Ukraina. Kementerian Pertahanan Inggris dalam pembaruan intelijennya pada 14 September juga mengatakan, kemungkinan besar Rusia telah mengerahkan drone Iran di Ukraina untuk pertama kali. Memperhatikan bahwa Shahid 136 memiliki jangkauan hingga 2.500 km, tampaknya Moskow menggunakan drone ini untuk serangan taktis di dekat garis depan daripada untuk menghancurkan target yang lebih strategis jauh ke dalam wilayah Ukraina. Kolonel Kulagin mengungkapkan, drone Iran relatif kecil dan terbang pada ketinggian yang sangat rendah sehingga sulit bagi sistem pertahanan udara Ukraina untuk mendeteksi mereka. Dia berharap AS dan sekutunya dapat memberikan Ukraina teknologi anti-drone yang lebih canggih atau akan turun tangan untuk mengganggu pengiriman drone Iran ke Rusia. Pada bulan Juli lalu, Penasihat Keamanan Nasional AS Jack Sullivan memperingatkan bahwa pejabat pertahanan Rusia telah mengunjungi Iran bersiap untuk membeli hingga beberapa ratus pesawat tak berawak lain, yaitu termasuk yang berkemampuan senjata pada waktu yang dipercepat. Pada saat itu, Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir Abdullahian membantah rencana itu dalam panggilan telepon dengan mitranya dari Ukraina dan mengatakan bahwa Teheran menentang perang terhadap Ukraina. Menurut sebuah pernyataan oleh Kementerian Luar Negeri Iran, Rusia belum secara terbuka mengomentari pembelian drone ini. Kementerian Luar Negeri Iran tidak menanggapi permintaan yaitu dari Wall Street Journal baru-baru ini untuk mengomentari masalah ini. Begitupun demikian dengan Kremlin dan Kementerian Pertahanan Rusia yang tidak segera menanggapi permintaan komentar. Pada 8 September, Departemen Keuangan AS mengatakan telah memberi sanksi kepada perusahaan Iran Safiran Airport Service karena mengkoordinasikan penerbangan militer Rusia yang mengangkut drone Iran dan juga peralatan terkait Rusia. Drone dari berbagai jenis memainkan peran penting dalam konflik Ukraina, sebagian karena tidak ada pihak yang memiliki superioritas udara sehingga enggan menggunakan pesawat
berawak di atas posisi musuh. Ratusan drone pengintai militer dan juga komersial melayang di udara setiap hari di sepanjang garis depan, melihat target dan juga mengerahkan tembakan artileri. Ukraina sendiri juga mengoperasikan armada drone yang dipersenjatai dengan rudal. Drone Bayraktar TB2 buatan Turki ini menghancurkan beberapa kolom lapis baja Rusia pada hari-hari awal perang dan digunakan lebih sering sekali lagi. Baik Rusia dan Ukraina juga menggunakan apa yang dikenal sebagai drone kamikaze atau amunisi yang berkeliaran. Grup Kalashnikov Rusia juga telah mengembangkan drone buatan sendiri yang dikenal sebagai Kubla. Sementara Ukraina menerbangkan drone Warmap buatan Polandia dan juga Switchblade yang dipasok AS serta beberapa UAV buatan lokal. Amunisi ini juga memiliki jangkauan dan waktu terbang yang lebih jauh dan juga lebih pendek daripada drone Shahid yang dikembangkan Iran dan membawa muatan yang jauh lebih kecil. Iran juga telah muncul sebagai salah satu pengembang drone tempur paling banyak di akal dunia. Sebagian drone mereka juga merupakan hasil rekayasa dari drone buatan AS yang berhasil dijatuhkan Teheran. Sejak Iran meluncurkan drone kamikaze pada tahun 2016, versi mereka juga telah digunakan untuk melakukan serangan di Timur Tengah. Tahun lalu, pemerintahan Inggris menuduh Iran menggunakan drone Shahid 136 untuk menyerang kepala tanker minyak yang berafiliasi dengan Israel di lepas pantai Oman dalam sebuah insiden yang menewaskan 2 anggota awak. Investigasi militer AS juga menemukan puing-puing drone dari kapal tanker MT Mercer Street dan juga menyimpulkan bahwa ini adalah sebagian dari